mempresentasikan materi tentang pedoman audit. Saya Stefanika Karbina Brutarigan, NPM 522011077. Saya Rizka Desiana, NPM 078. Saya Chandra Afriza, NPM 079. Saya Fenita Isa Mulyana, NPM 080. Pedoman audit memberikan kerangka kinerja komprehensif untuk melaksanakan audit sistem informasi secara profesional dan terstruktur. Berikut ini penjelasan pedoman audit. Yang pertama yaitu penugasan audit. Setiap penugasan audit sistem informasi harus didokumentasikan secara formal. Untuk auditor internal, dokumentasi dapat berupa piagam atau surat tugas. Sedangkan untuk auditor eksternal menggunakan surat tugas atau surat perintah kerja. Dokumen ini menyangkut yang pertama, tujuan dan lingkup audit. Yang kedua, tanggung jawab dan wewenang auditor. Yang ketiga, periode pelaksanaan. Yang keempat, mekanisme. Dan yang kelima, persetujuan dari auditor dan pemberi tugas. Selanjutnya yang kedua yaitu independensi dan objektivitas. Auditor wajib membuat pernyataan independensi tertulis untuk menjamin objektivitasnya. Mereka harus menghindari situasi yang dapat mengganggu independensi. Yang pertama yaitu hubungan struktural profesional atau dengan auditing. Yang kedua, prasangka terhadap individu atau kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu keterlibatan dalam keputusan entitas yang diaudit dalam 2 tahun terakhir. Yang ketiga yaitu profesionalisme dan kompetensi. Auditor harus menggunakan metode yang sesuai dengan standar profesi dengan mempertimbangkan yang pertama lingkungan kemudian, yang kedua kompleksitas dan materialitas, yang ketiga efektivitas manajemen risiko. Yang keempat ada perencanaan audit. Semua aktivitas audit harus terdokumentasi dalam kertas kerja audit. Yang pertama menggunakan bahasa Indonesia, yang kedua terstruktur dan terindeks, yang ketiga dapat diulang, yang keempat mencantumkan identitas pelaksana dan reviewer. Selanjutnya yang kelima, pelaporan audit. Pelaporan audit adalah dokumentasi formal yang berisi pendapat auditor mengenai kinerja keuangan suatu organisasi. Laporan audit harus mencakup yang pertama, temuan seperti fakta kelemahan, dampak, kriteria evaluasi, rekomendasi perbaikan, dan tanggapan auditing. Terus yang kedua, laporan final seperti identitas organisasi, tujuan dan lingkup, hasil audit, tanggapan resmi, tanda tangan ketua tim, dan ringkasan eksekutif. Nah, di sini kelompok kami akan membahas kasus pedoman audit mengenai kebocoran data pengguna Tokopedia. Nah, kasus ini terjadi di bulan Mei 2020. Nah, Tokopedia mengalami kebocoran data sekitar 91 juta data customer dan 7 juta data merchant Tokopedia. Nah, data yang bocor ini diduga dijual ke dark web oleh para hacker. Nah, data yang bocor itu meliputi nama, Gmail, nomor telepon, password yang transkripsi, dan data tersebut kira-kira dijual di dark web itu sekitar 5.000 US dollar per data. Nah, dampak yang terjadi ke Tokopedia yang pertama tentunya customer akan kehilangan kepercayaan kepada Tokopedia. Nah, yang kedua itu para pengguna Tokopedia melaporkan masalah ini, kasus ini ke BSSN dan ke Kominfo. Nah, yang ketiga itu Tokopedia harus melakukan reset password massal untuk para customer dan pengguna. Nah, tindakan yang perlu dilakukan Tokopedia yaitu yang pertama, Tokopedia melakukan audit keamanan sistem informasi berkala, yaitu minimal 3 bulan sekali. Nah, yang kedua, penerapan COVID kepada tata kelola IT mereka. Nah, yang ketiga yaitu pelatihan tim IT secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.